Karawang, kota pangkal perjuangan, adalah sebuah kota yang memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Pada masa itu, daerah Karawang merupakan hutan belantara dan berawa-rawa. Keberadaan Karawang yang telah dikenal sejak Kerajaan Pajajaran yang berpusat di daerah Bogor, karena pada saat itu Karawang merupakan jalur lalu lintas yang sangat penting untuk menghubungkan Kerajaan Pakuan Pajajaran dengan Galuh Pakuan yang berpusat di daerah Ciamis. Bupati pertama Kota Karawang adalah Raden Adipati Singaperbangsa bergelar Kertabumi IV, yang mana pada tanggal 14 September 1633 Masehi atau 10 Rabiul Awal 143 Hijriah, tanggal ini dinobatkan menjadi hari jadi Karawang. Beliau dilantik sebagai bupati oleh Raja Mataram, yaitu Sultan Agung. Sejarah perjalanan Kota Karawang tidak terlepas dari kedatangan seorang hafiz Quran sekaligus ulama besar dari Campa pada abad ke-15 Masehi bernama Syekh Hasanuddin bin Yusuf Idofi yang terkenal dengan sebutan Syekh Kuro. Beliau mendirikan paguron-paguron Islam di Karawang, tepatnya di Kampung Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Abang, Wadas. Kota Karawang menyimpan banyak sekali catatan sejarah. Rengas Dengklok menjadi tempat disembunyikannya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta oleh para pemuda Indonesia untuk secepatnya merumuskan dan mendeklarasikan naskah proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari. Soekarno dan Hatta ditempatkan di rumah perintis milik Ciao Ki Siong, seorang penduduk lokal yang sehari-hari bekerja sebagai petani. Kecamatan Rengas Dengklok adalah daerah pertama yang telah berani mengibarkan bendera merah putih sebelum proklamasi kemerdekaan berlangsung. Oleh karena itu, selain dikenal dengan sebutan Kota Lubung Padi, Karawang juga sering disebut sebagai Kota Pangkal Perjuangan. Di Rengas Dengklok juga didirikan sebuah monumen yang dibangun oleh masyarakat sekitar. Kemudian pada masa pemerintahan Megawati didirikan monumen Kebulatan Tekad atau Tugu Proklamasi Rengas Dengklok untuk mengenang sejarah kemerdekaan Indonesia. Selain peristiwa Rengas Dengklok, Karawang juga memiliki peristiwa sejarah lain yang sangat menyayatkan hati, yaitu peristiwa pembantaian Rawagede. Rawagede adalah sebuah kampung yang termasuk dalam Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Peristiwa yang memilukan ini terjadi pada tanggal 9 Desember 1947, di mana tentara Belanda melancarkan agresi militer pertama dan melakukan pembantaian terhadap lebih dari 431 penduduk Rawagede. Sehari setelah perundingan Renville dimulai, tentara Belanda di bawah pimpinan seorang mayor mengepung dusun Rawagede dan menggeledah setiap rumah, lalu mereka kemudian memaksa seluruh penduduk untuk keluar rumah, dan penduduk laki-laki diperintahkan untuk berjejer, kemudian ditanya keberadaan para pejuang kemerdekaan. Namun tidak ada satupun dari penduduk yang menjawab, sehingga semua penduduk laki-laki tersebut dibantai dan ditembak mati. Pada hari itu Belanda membantai sekitar 431 penduduk Rawagede tanpa adanya pengadilan, tuntutan, atau pembelaan. Pada akhirnya, tragedi Rawagede ini menarik perhatian, kemudian keluarga korban mengajukan gugatan kepada pihak Belanda. Akhirnya, perjuangan keluarga korban membuahkan hasil. Pada tanggal 14 September 2011, Pengadilan Den Haag memenangkan gugatan para keluarga korban dan menyatakan pemerintahan Belanda harus bertanggung jawab dan membayar kompensasi bagi para korban dan keluarga tragedi Rawagede tersebut. Pangkal perjuangan merupakan penjabaran dari diri manusia, karena jika ditelaah dengan seksama, yang menjadi pangkal dari semua pangkal ada pada diri manusia, dan yang melakukan perjuangan dalam hidup di kehidupan ini adalah diri. Maka pangkal perjuangan merupakan niat diri untuk memperjuangkan sesuatu dengan ketentuan hidup yang memaknai sebuah nama, membutuhkan sebuah pemikiran untuk membuka makna sesungguhnya. Untuk sebuah perjalanan yang ada nilai manfaat, Karawang dengan julukan Pangkal Perjuangan adalah hakikat awal untuk diri, di mana Karawang merupakan kiasan awal dan akhir dalam catatan kehidupan.